Penggunaan lidar fixed wing saat ini sedang menjadi tren karena dilihat dari efisiensi, kecepatan akuisisi data, dan juga yang paling penting adalah pada keakurasian hasil datanya. Apalagi untuk pemetaan lidar skala besar atau di area yang aksesnya belum terbuka dan membutuhkan jangkauan yang jauh, di mana penggunaan kopter lidar juga tidak bisa digunakan karena apabila kita menjalankan misi dan ada link loss, itu kalau kopter lidar tidak bisa digunakan ya. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan jasa pemetaan menggunakan quantum system Trinity Lidar yang mengintegrasikan lidar Cube 240 dan juga dari Yellowscan. Bersama dengan kami ada Dominic Albilot dari PT Intan Angkasa Air Service yang telah menjadi kontraktor helikopter dan juga drone di PT Freeport Indonesia. Dan juga pemilik dari unit Trinity Lidar yang saat ini menjalankan pemetaan di lingkungan PT Freeport Indonesia di Papua. Oke, mungkin dari pertanyaannya nanti saya dan juga Mas Alex akan menanyakan beberapa pertanyaan interview singkat dengan Mas Dominic. Jadi kalau saya Dominic Albilot, saya bekerja di Intan Angkasa. Saya sudah di Intan Angkasa sekitar mulai 2015 lah, mulai pas kita baru tim drone ya. Yeah. Jadi sebetulnya Intan Angkasa itu it's a helicopter company, dan kita udah di dunia aviation sejak tahun 1992. Jadi udah sekitar 30 tahun sih. Ya. Tapi ya kalau sejak ini Intan Angkasa itu kita untuk bagian sisi helikopternya kita lebih ke logistics, ya, sending, sling loading, logistics, pengiriman barang-barang ke daerah-daerah tertentu yang tidak bisa akses ya, akses. Ya. Tapi ya sejak tahun 2015 sejak saya join, kebetulan saya dari Intan Angkasa ini lead membernya untuk bagian drone, dan sejak 2015 kita mengeluarkan divisi drone. Ya. Dan sampai sekarang masih berjalan dengan lancar lah bisa dibilang. Ya. Tadi kita sudah tahu nih cerita tentang Intan Air itu seperti apa perjalanannya dari awal terbentuk dari tahun 92, lalu mulai terbentuk divisi drone di tahun 2015 ya? Kurang lebih. Nah, sekarang boleh mungkin diceritakan pengalaman dari Dom sendiri itu gimana sih? Ya. Entah di Intan Angkasa atau di pengalaman sebelumnya. Jadi kalau pengalaman saya pribadi sih, saya sejak saya lulus dari sekolah ya, saya langsung masuk ke Intan Angkasa ini. Jadi saya masuk ke Intan Angkasa umur di 2015, dan dari situ saya membangkitkan tim drone. Jadi dari pertama ada divisi drone langsung sudah join di Intan Angkasa. Iya, jadi kebetulan saya yang memasuk ke Intan Angkasa jadi bikin tim drone ini sih. Oke, berarti salah satu pelopornya juga mungkin ya? Apa? Iya, iya. Dan kalau pengalaman saya sih dulu sih, kan kita drone dulu masih baru ya, apalagi 2015 sih belum terlalu booming seperti sekarang. Iya. Kita kan juga kalau pakai drone palingan pakai RC, tapi lebih ke DJI pertama kali terbang, ya kan? Dan drone-drone yang lain lah. Jadi pengalaman saya dulu pertama itu mungkin pakai quadcopter. Saya lebih ke quadcopter, tapi gara-gara sekarang teknologi makin berkembang dan juga area-area yang diminta dengan user apa klien lebih luas, makanya kita teknologi sekarang kita pindah dengan fixed wing. Ya. Why Intan Angkasa choose Trinity? Why Intan Angkasa choose Trinity? It's because for a long time we've actually known about Trinity, right? So our office dari sini lumayan dekat sebetulnya. Iya, betul. Dan dari sudah lama, sudah 3 tahun kita kan selalu lewat sini. Kita sering lihat ini quantum system di jalan sini kan. And why we choose Trinity? Because it's reliable, the interface is very safe, it's very optimal, and overall that just makes the work and makes our operation a bit safe, a bit easier, faster as well. So I think that's also why we choose quantum systems. As we know, Intan Angkasa lebih banyak
melakukan pemetaan di Papua karena kan Ya, megang untuk dari kerjasama dengan Freeport ya untuk pemetaan dari PT Freeport itu sendiri. ya. We heard that di Papua itu ada keterbatasan untuk menerbangkan drone khususnya untuk drone engine. Iya. Di sana yang bisa terbang itu drone elektrik gitu, full elektrik. Kira-kira bener nggak sih seperti itu atau Ya. ada alasan lain mungkin di sebaliknya? Jadi gara-gara kita ini sebetulnya kan perusahaan aviation, since we're a helicopter company, an aviation company, our SOP, our regulation, it's based on the DGCA. Jadi we do everything like an aircraft, like a helicopter, like a fixed wing. So, and because over there in Papua, it's very, especially the mine site that we handle is very high on safety. Kan di PT Freeport sana safety-nya sangat kuat ya, sangat ketat. Jadi semuanya kita tuh dengan peraturan ke SOP, ke safety management system, ke semua kita di bawah aviation. Jadi semuanya yang tadi Mas bilang nggak boleh pakai listrik, nggak boleh pakai bensin, fuel, itu benar itu sebetulnya. Jadi kan sana kan gara-gara sangat ngelihat apa ya lingkungan environmental, makanya kebanyakan di sana we now is prohibited to use equipments and drones which is fuel. Nah, takutnya kalau misalnya ada incident crash dengan fuel itu bisa apa ya, bisa forest fire apa nggak environmental hazard. Jadi makanya di sana lebih berbahaya sih. Jadi di sana lebih ke fokusnya ke sistem fully electric sama electric. Ini kita juga mungkin penasaran ya tentang Ya. penggunaan Trinity di Papua itu seperti apa. Mungkin dari Dominic bisa menceritakan pengalaman menggunakan Trinity di site di Papua. Ya. Nah, jadi pengalaman saya di Papua itu lumayan. Jadi udah sekitar 6 tahun saya terbangin drone di daerah Papua sana. Dan kalau misalnya di sana kan the terrain semua kontur di sana kan bisa dibilang sangat ekstrim. Mungkin paling ekstrim di Indonesia. Ya. Udah jelas. Dan di sana itu dengan sangat ekstrimnya kita tuh experience-nya harus berlebih lah, ya kan? Karena kita juga because the location is very extreme, kenapa kita juga pakai Trinity karena Trinity ini ada safety measures-nya juga up to standard, standarnya juga up to standard. Kalau di sana mungkin Mas tahu sendiri di sana terrainnya sangat ekstrim, cuaca apalagi. Kadang-kadang saya terbangin drone jauh 5 menit, kemudian itu area saya nih udah fully covered kabut. Itu kabutnya tuh nggak cuman kayak gimana ya, udah nggak bisa tembus pandang sih. Mungkin 2 meter, 5 meter depan saya udah full. Sudut pandangnya terbatas langsung. Iya, jadi kita harus pakai alat sama PIC-nya juga experience-nya yang lumayan cukup kuat sih, lebih seperti itu sih. High requirement. Iya, high requirement there. Before Irma menjelaskan bahwa Intan Angkasa kan menerbangkan LIDAR juga di sana. Iya. Oke. Jadi untuk LIDAR sendiri penggunaannya entah di Papua atau selama pengalaman Intan Air ini gimana? Apakah lebih simple atau seperti apa? Jauh lebih simpel sih, very effective, lebih simple. Karena especially with the Trinity, you can cover an area that's much larger in one flight. Where back then with a quadcopter kan makan daya baterai Dan mungkin waktunya kecepatan juga beda. Kecepatan juga beda kan. Dan since dari dulu kita pakai LIDAR ini sangat efektif, tim-tim klien-klien yang di sana juga senang sih sana Mas. Ya, bagus lah. Dan sana kan juga karena interface-nya friendly interface. Bisa bikin DEM file, DSM, dan itu juga langsung langsung bisa ditampilkan langsung cepat. Jadi menurut saya sih sangat efektif sih boleh itu. Karena kan tadi Doni juga menceritakan ada beberapa kendala ya buat penerbangan di sana ya, Iya. seperti cuaca yang berkabut ataupun terrain yang ekstrim. Nah saya pengen tahu kalau misalkan dari beberapa kendala itu
bagaimana dari tim drone-nya Intan di sana untuk mengatasi atau memperkecil dampaknya buat penerbangan drone di sana? Ya, jadi Intan Angkasa ini kita itu gara-gara kita juga di bawah aviation, di bawah DGCA, di bawah GCA. Jadi safety kita lumayan keras sih, Mbak Irma. Jadi our SOP, our safety management system, our risk assessment of every area itu always up to standard. Kita juga review setiap 2 bulan, setiap sebulan. Walaupun ada obstacle baru, kita harus review. The training for the pilots itself, pilot kita training, kita juga trainingnya dengan aspek yang lebih ekstrim lah. Karena mungkin mereka sebelum kita kirim pilot-pilot ini ke Papua, kita training mereka di Jakarta ya, di kantor kita. Kantor pusat. Itu 3 bulan, 4 bulan. Jadi walaupun mereka udah bisa terbangin drone, udah pengalaman drone sudah besar, mereka masuk ke kantor, itu kita tetap ini Mas, tetap blank gitu. Iya, tetap harus oke, ini SOP-nya begini. Mungkin mereka dulu tahu, mungkin kan banyak kan orang drone apalagi yang udah pengalaman, mereka ke perusahaan confident lah, mereka confident kan udah pengalaman. Tapi di Intan Angkasa kita akan press lebih detail lagi sih, karena nanti pas mereka sudah ke Papua, itu mungkin pengalaman mereka di Jakarta nih, walaupun mereka di Jakarta udah sangat jago terbang drone, mereka ke sana masih belum ada apa-apa. Udah kayak dari nol lagi sih. Ya, jadi saya udah banyak pengalaman seperti itu sih. Mereka bagus, tapi sampai ke lapangan sudah kayak pemula lagi. Iya. Jadi mentalnya juga ya. Mentalnya juga sama masih ya. Ya. Saya kebanyakan, kalau saya boleh cerita, saya kebanyakan dulu ya, apalagi dulu banget pas baru mulai, lumayan kaget ya bisa bilang ya, karena saya terbangin drone sering udah FPV apa gimana ya, berbalik ya, segala macam. Tapi pas saya sampai ke sana dengan density udara, hujan, weather condition, itu yang saya kira saya udah bisa terbangin drone nih udah bagus lah ya semuanya. Pas sampai ke sana tuh udah kayak kita masih baru belajar lagi ya. Jadi mungkin kalau mau terbangin drone di Papua itu mungkin jangan expect less di sana. Karena kalau orang walaupun pilot heli kita ini juga sama, mereka kan kebanyakan orang New Zealand sama Australian pilots. Pas mereka ke sana ke Papua juga ini sih sangat ekstrim gitu sih. Ya. Jadi makanya sih kalau kita sih safety harus lumayan lah. Pertama sih kita ya. Dari lebih ke meningkatkan nge-training banyak pilotnya. Jadi sama juga yang kita lakukan tuh, karena in the end of the day for Intan Angkasa, the job itu nanti bisa dilakukan. Yang penting selamat dulu lah kita. Itu yang terpenting. Ya. Tapi ngomongin tentang safety. Ya. Cerita yang take off landing dari air gimana? Ya, jadi nanti mungkin saya bisa kasih videonya. Yeah. Jadi di sana kan yang tadi saya bilang itu kan lokasi sangat ekstrim ya. Jadi kita itu mungkin saya terbangin drone di sini. Saya waktu itu pernah terbangin Trinity di daerah satu tempat. Itu saya take off, sejam lagi itu area landing itu air pasang, air sudah naik, itu area landingnya udah tidak ada, ke cover. Jadi terpaksa harus landing darurat tangkap ya. Dan itu airnya itu bukan cuman masih rendah ya, tapi udah sampai lutut semua. Ya, jadi banyak yang kayak sistem kayak gitu loh. Jadi apalagi saya di sana hujan tuh nggak bisa di anticipate karena anticipate. Ya terbangin drone baru take off, mungkin baru terbang 20 menit. Kan kadang-kadang kita terbangin drone udah setengah jam terbang
flight plan udah mau selesai, kita kan kadang-kadang kan Ya udah. kita mau gimana harus tancap biar dapat lah, Iya. biar dapat target. Tapi di sana gara-gara mungkin sangat Cuacanya susah ya, berubah cepat. Sebaiknya sih tidak, karena ya kita dulu pasti kan udah pengalaman sana, ada aja pilot drone yang pasti walaupun mungkin kabut, hujan, tapi mereka akan di push karena ada kejar target atau gimana. Jadi mungkin sebaiknya sih di santai sih. Kembali lagi ke awal tadi. Iya. Tetap diutamakan. Iya, tetap diutamakan ya. Ya. Jadi ya lumayan sih, jadi bagus lah sana, bagus ya. Trinity bagus untuk di Papua, tapi kembali lagi ke pengalamannya juga. Iya, pengalaman juga, ya. Karena gimana? Jadi overall it's advanced technology, but if the PIC is not capable juga ngaruh juga sih di situ kan. Ya. Jadi harus seimbang Iya. antara teknologi dan sumber daya yang menggunakan. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin fitur safety juga di Trinity sebenarnya udah Iya, lengkap ya makanya, fitur safety. iya, makanya gitu. Nah, Apalagi- dan itu juga yang kita cari, Mbak Irma, yang fitur safety-nya sih, karena kan di sini kan ada fail safe kalau misalnya drone-nya hujan, angin besar, hujan, dia balik. Jadi itu juga yang kita utamakan sih. Jadi kita lebih arah ke safety juga sih, Iya. sangat penting gitu ya. Iya. Apalagi mungkin nanti Intan Angkasa menggunakan Trinity Pro kali ya, Irma ya. Iya. Lebih bagus ke depan. Iya. Ya demikian review kita tentang quantum system Trinity Cube 240 yang digunakan oleh PT Intan Angkasa Air. Tentunya data LiDAR sendiri itu bukan hanya diperuntukkan untuk daerah khusus tambang gitu, tapi juga dibutuhkan untuk acuan data inspeksi infrastruktur, bandara, jalan tol, dan aset-aset perusahaan lainnya. Kemudian dari quantum system Trinity ini juga masih dalam pengembangan dari sensor kamera untuk resolusi tingginya dan sensor LiDAR lainnya agar mendapatkan optimal yang lebih tinggi lagi. Kemudian ini akan rilis dalam beberapa bulan ke depannya nanti.